rasuluhu la nabiyyan ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi Ummahat. Insyaallah hari ini pertemuan terakhir di makharijul huruf ya. Kalau alhamdulillah ya, kita semua bisa berkesempatan belajar makharijul huruf dari huruf alif, hamzah sampai dengan ya, dari Ramadan pertama sampai mudah-mudahan kita bisa berjumpa di Hari Raya Idul Fitri. Mungkin untuk mempersingkat waktu umat semuanya, langsung saja kita akan memulai sebelum belajar makharijul huruf ya. Saya mau review sebentar ya dari yang sudah kita pelajarin kemarin. Kemarin belajar huruf apa Umat? Ada yang ingat? Huruf H. Huruf H. Nah, huruf H itu kan ada dua ya Umat ya. Biasanya dikenalnya huruf H besar sama huruf H kecil. Yang kemarin tuh H yang besar itu yang bulat, terus yang kecil itu yang kayak huruf jim itu ya. Nah, coba makharijul huruf H yang kemarin itu tempatnya di mana? Tempat keluarnya. Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Satu rumah itu satu rumah yang kita nyebutnya ya. Satu tempat sama makhraj. Hamzah, masya Allah. Kalau yang H satunya, H yang kecil, itu makhrajnya di mana Umat? Tengah tenggorokan bagian tengah. Masya Allah, berarti masih sama-sama satu tempat ya di tenggorokan, bedanya kalau H itu di bawah, kalau yang H itu di tengah. Oh ya Umat ya. Terus cara membedain lagi antara huruf H sama huruf H, apa lagi Umat? Ada yang bisa nyebutin nggak Umat? Kalau H itu nafasnya keluar atau ke dalam? Kalau H besar ke dalam, Kalau H kecil ke dalam. Ya, kalau H itu keluar, kalau H itu ke dalam. Sebentar ya Umat ya, saya share materi dulu. Ya, jadi huruf H itu H yang besar itu keluar ya H. Nah, suara nafasnya ya, kalau dari segi nafas H keluar ya bisa dihidupin. Tapi kalau H yang kecil itu kayak hirup udara ya. H, jadi ke dalam, ketarik. H sama H. Seperti itu ya Umat ya. Ya, mungkin nanti bisa dipraktekkan sendiri. Insya Allah kemarin belajarnya sudah bisa ya. Kita sekarang masuk ke makhraj huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di makhraj huruf ya ini terdapat di lisan. Makhraj huruf ya terdapat di al-lisan, tepatnya di tengah lidah dan langit-langit di atasnya. Itu jadi satu rumah sama huruf jim. Ya, sya, huruf jim. Ya. Jadi jim, shin, ya itu makhrajnya itu satu rumah, satu tempat. Bedanya di sifat-sifat hurufnya. Ya. Jadi ya. Ketika dibaca fathah ya. Ketika kasroh yi. Ketika dhammah yu. Ketika sukun ai. Ya. Ya yi yu ai. Ya yi yu bai. Nah, posisinya lidahnya diangkat ya. Bukan diangkat, ditempelin, ketemu aja. Bukan ditempelin ketemu. Ini langit-langit, ini lidah. Nah, tengah lidahnya ya. Yi yu bai. Nah, itu yang lihat ke langit-langit di atasnya. Cara membunyikan huruf ya itu ada beberapa sifat. Ada 6 sifat, yang mana 5 itu berlawanan, yang 1 itu tidak berlawanan. Yang berlawanan apa aja? Yang pertama ada jahr. Dari segi nafas, yaitu memiliki sifat jahr.
Apa itu sifat jahar? Ada yang bisa bantu jawab, Umat? Keluarkan nafas. Ya, mengeluarkan, tidak mengeluarkan nafas. Kalau mengeluarkan nafas, apa namanya? Hams. 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 Ya. Berarti bisa dipraktekin ya, ketika kita menyebutkan ya, kerasa nggak nafasnya? Ya. Ya, Ya. ya, Ya. nggak ada ya, bersih jadinya ya, nggak ada nafasnya. Kemudian dari segi suara, dia termasuk ke dalam memiliki sifat ar-rokhwah, yaitu mengalir lepas. Berarti ketika menyebutkan makhraj huruf ya, itu dialirkan suaranya sampai bertemu dengan makhraj atau huruf setelahnya. Contohnya kita bisa lihat yang pertama itu ada alaihim. Ya, jadi huruf ya-nya jangan alaihim. Nah, kalau gitu kan kepotong ya. Kalau tertahan, ya. Kalau tertahan apa namanya Umhat sifatnya? Syiddah. Dah, Masya Allah. Ya, berarti bacanya bukan alaihim, berarti bacanya harus dialirkan sampai ketemu huruf setelahnya. Alaihim. Ya, kedengaran ya Umhat ya? Kedengaran suara ya-nya sampai ketemu huruf H. Alaihim. Ya, seperti itu ya. Bukan alaihim. Nah, coba saya mau tanya ke Umhat. Saya mau coba baca yang terakhir. Roy Bafi ya. Coba ini udah ar-rokhwah atau masih asyiddah? Saya baca yang pertama. Roy Bafi. Yang kedua, Roy Bafi. Coba mana yang sudah ar-rokhwah? Yang kedua. Yang kedua, Masya Allah. Sudah bisa yang membedakan ya Umhat ya antara syiddah sama ar-rokhwah. Suara ya-nya harus diucapin atau terdengar ya sampai ke makhraj, ke huruf setelahnya. Itu setelah huruf ya, huruf apa Umhat? Roy Bafi itu huruf apa? Huruf ba. Berarti bunyi atau suara huruf ya itu harus kedengar atau dialirkan sampai bertemu huruf ba. Roy Bafi, seperti itu ya. Kemudian ada sifat yang ketiga yaitu al-istifal. Nah, karena huruf ya ini bukan termasuk huruf yang bervokal O, ya. Nah, kita tahu dari mana itu huruf bervokal O, itu ketika dia berharakat fathah, kasrah atau sukun. Kalau kita baca ya, bukan yo kan ya. Ketika dia fathah ya. Nah, cara menyebutkannya itu sambil tersenyum meringis ya. Ya, berarti dia huruf yang tipis. Nah, karena dia itu huruf yang tipis, makanya disebut huruf al-istifal, yaitu lidahnya tidak yaitu lidahnya menghampar. Ya. Jadi di bawah kan nggak naik ya huruf lidahnya ya. Ya, yi, yu, bai, ya, yi, yu, ai. Nah, kayak gitu ya. Jadi lidahnya tidak lidahnya menghampar, bukan naik ya. Kemudian sifat selanjutnya yaitu al-infitah. Nah, karena dia itu tadi sebelumnya itu memiliki sifat al-istifal atau sifat huruf yang tipis, berarti dia temannya pasti pasangannya al-infitah, yaitu tidak merapat lidahnya. Kalau merapat itu kan, nah ini lidah, ini langit-langit nih Ummahat. Berarti kalau tidak merapat tetap di bawah gini ya. Kalau merapat itu apa bahasanya? Itbak. Nah, kalau al-itbak itu dia naik. Nah, kalau al-infitah berarti di bawah ya, tidak merapat. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir dari sifat yang memiliki lawan yaitu ada al-ismat. Perlu kehati-hatian ketika membunyikan huruf ya. Lawan dari al-ismat apa Ummahat? Ada yang ingat? Al-idlaq. Al-idlaq. Nah, al-idlaq itu ada berapa hurufnya? Ada yang udah pernah disebutin ya sama Umi? Ada 6. Ada 6, apa aja? Fa, ro, mim, lam, ba, nun. Ya, faramilubin ya. Di situ ada huruf ya enggak Ummahat? Tidak ada.
Nah, berarti karena tidak ada di huruf al-idlaq, berarti dia termasuk huruf al-ismat. Perlu kehati-hatian ya kalau dari segi orang Arab itu, dilihat dari orang Arab membaca, orang yang sudah biasa mengucapkan bahasa Arab, itu mereka hati-hati karena jauh dari ini ya, dari apa namanya, mulut ya. Jadi lumayan kalau orang Arab itu kalau dia jauh dari tempat keluarnya, itu mereka hati-hati ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Di antaranya itu ada huruf ya, jadi al-ismat. Yang terakhir yaitu ada sifat yang khusus dimiliki oleh huruf ya, yaitu ada sifat alin. Apa itu sifat lin? Sifat yang lembut sama seperti huruf wawu ya. Jadi di makhrajul huruf itu ada dua huruf yang memiliki sifat lin, yaitu huruf wawu dan huruf ya. Di mana ketika menyebutkannya, terkhusus ketika dia itu berharokat sukun, itu harus lembut. Berarti nggak boleh disentak ya, karena dia lin, itu lemah lembut. Jadi, ai. Nah, ai. Seperti itu, nggak boleh. Ai. Nah, kayak gitu, jangan ya. Sama seperti wawu. Au. Bukan au, tapi au. Nah, saya baca contohnya ya. Alaihim. Ya, itu lembut ya. Bukan alaihim. Alaihim. Dia sama dialirkan, cuman bedanya itu coba alaihim. Itu dialirin nggak, Umat? Enggak. Alaihim. Dialirin nggak? Dialirin. Cuman bedanya dia itu masih belum ada sifat linnya, masih disentak. Jadi huruf ya itu nggak boleh disentak ya umatnya, bukan keras ya, tapi lemah lembut, yaitu alaihim, bukan alaihim. Nah, sudah ada rohwahnya, cuman seperti itu ya umat. Mungkin ada yang ditanyakan dari makhraj huruf ya. Sudah Ya, jelas Umi. ya? Oh, ada. Boleh Silakan Umi Jamila. Iya, kalau yang tadi kan dia tidak dihentak ya Umi. Cuman kalau di iya karena itu kan dihentak Umi. Ya, terima kasih Umi Jamila, Masya Allah. Nah, pertanyaan ini untuk huruf ya. Nah, jadi ada beberapa huruf-huruf ketika dia itu berharokat, ada tanda syiddah. Syiddah itu yang ini Umi. Bentar ya. Yang ini ya. Ini ya. Ada tasdid. Ya, ketika dia berharokat pada tanda tasdidnya, itu supaya membedakan antara huruf yang bertasdid atau tidak, itu harus diangkat. Nah, seperti itu ya, dinaikkan. Dinaikkan suaranya. Supaya berbeda dari huruf yang tidak bertasdid. Misalnya, kalau iya kena budu, huruf iya-nya itu ada tasdidnya atau enggak, Umi? Iya. Ada. Nah, karena ada berarti itu namanya naber ya. Mungkin masih kalau mau belajar lanjutan lagi, insya Allah nanti ada materinya sendiri, itu namanya naber. Jadi harus apa namanya? Harus Caranya ya, supaya berbeda. Supaya ada tandanya ketika huruf itu bertasydid atau tidak bertasydid. Seperti itu. Baik Kalau Umi, yang nggak terima ada kasih. tasydidnya berarti harus dibaca lin, harus lembut. Ya. Iya Umi. Baik Umi, terima kasih. Jadi untuk yang huruf dinaikkan itu yang agak iya karena budu, seperti itu contohnya itu bukan cuma di huruf ya saja ya, tapi di semua huruf yang bertanda tasydid, ada tanda tasydidnya. Seperti itu. Ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya Umahat ya. Kalau a'lam mungkin kalau mau tahu lebih lagi nanti kita belajar bersama-sama di kelas CPO. Ya Umahat. Insya Allah Umi, terima kasih Umi. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, sama-sama. Ada lagi Umi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Sudah paham semuanya. Langsung saja kita lanjut ke contoh baca. Nah, di contoh bacaan ini saya baca terlebih dahulu. Umahat semuanya boleh menyimak ya. Di tempatnya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
billahi minasyaitonir rajim. Alaihi Bismillahirrahmanirrahim. minan nabiyina. Baris kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Baris yang ketiga. Raiba fihi minasyaitani. Nah, seperti itu ya Umahat. Sekarang kita baca, saya membaca, umat semuanya bisa menirukan ya di rumah setelah saya baca. Mikrofonnya, boleh videonya dinyalakan, untuk mikrofonnya dimatikan saja ya, supaya tidak bising buat yang lainnya. Saya mulai dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Baris yang pertama, alaihim minan nabiyina. Boleh diikuti. Alaihim minan nabiyina. Baris yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Boleh diikuti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Baris yang ketiga, raiba fihi minasyaitani. Boleh diikuti. Raiba fihi minasyaitani. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke baca simak ya Umahat. Untuk umat semuanya boleh sambil mendengarkan ya kalau belum dapat giliran membaca, supaya kita bisa mengoreksi bacaan kita dari teman-teman umat yang lain. Silakan Umi Solehah. Baik, Ustazah. Untuk urutan baca simak yang pertama, Umi Ella. Umi Ella, silakan Umi Ella, baris pertama. Umi Ella ada? Lewat Oh, aja ya. Ya, Umi. Umi Aliyah. Silakan Umi Aliyah, baris pertama. Baik, Wi. Alaihim minan nabiyina. Ya, Masya Allah. Sudah bagus ya Umi Aliyah, huruf ya-nya Ya. ya. Barakallah. Iya, makasih Ustazah. Selanjutnya Umi. Berikutnya Umi Levi. Silakan Umi Levi. Baris kedua. Ya. Baris kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya, Masya Allah. Umi Levi yang pertama boleh diulang Umi. Jadi huruf yang dari hamzah ke ya-nya itu nggak boleh ada, bukan i. Nah, nggak boleh terlalu panjang ya Umi ya. Soalnya kan bukan sukun ya. Iyyaka na'budu. Coba boleh diulang Umi. Iyyaka na'budu. Nah, Masya Allah, barakallah. Seperti itu Umi Levi, barakallah. Sudah Ya, bagus. baiklah. Selanjutnya. Selanjutnya Umi Solehah.
Selanjutnya Umi Dewi Sri. Baris ketiga ya, Mi ya. Iya, Umi. Raiba fihi Umi minas suaranya boleh dikerasin dikit lagi, Umi. Pak, jendelanya dibuka sih, Pak. Takutnya mau keluar itu. Bisanya takut tuh, Pak. Umi, nggak ada suaranya, Umi Dewi ya? Apa cuma di saya ya, Umi? enggak. Barusan ada suara besar. Oh, iya, ya. Maaf. Silakan, Umi Dewi. Tadi ulang. Raiba fihi minas syaitani. Ya, Masya Allah, huruf ya-nya sudah bagus ya, Umi ya. Tadi sepertinya di minasyaitonir. Coba boleh diulang shinnya. Nggak apa-apa ya, Umi ya, sekalian kita, karena ini huruf terakhir, nah jadi huruf-huruf yang sebelumnya sekalian kita benerin juga. Huruf shinnya coba. Bukan syia. Nah, tadi ditambahin. Minasyai. Minas syaitani. Minasyaitonir. Minas syaitani. Ya, Masya Allah. Ya-nya sudah bagus ya, Umi. Nanti mungkin di huruf shinnya bisa dilatih lagi ya, diulang-ulang ya. Sya, shi, shu. Ya. Coba nanti sambil baca syahadat ya. Nggak apa-apa sambil dicoba. Ashadu. Ashadu. Ya. Udah bagus, Umi Dewi. Masya Allah. Barakallah. Terima kasih. Boleh selanjutnya. Selanjutnya Umi Istiqomah. Silakan Umi. Baris pertama. Alaihim minan nabiyina. Ya, Masya Allah. Barakallah. Sudah bagus ya, Umi Istiqomah ya. Huruf ya-nya. Syukron Ukti. Afwan. Selanjutnya Umi Elvira. Silakan Umi, baris kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Umi Elvira ya. Umi di huruf masuk ke huruf ya-nya nggak yang kedua ya, Umi ya, bukan iya. Nah, itu jangan nah jangan itu, tapi langsung iya. Iya karena bukan baru dinaikin, bukan ditahan, bukan dipanjangin dulu habis itu dinaikin, tapi langsung naik. Iya karena budu, coba. Iyyaka na'budu Ya, Insya Allah. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, ya-nya sudah bagus ya, Umi ya. Ya. Tapi mungkin di sin-nya ya, PR-nya masih di sin. Coba Sin. dibersihin. Nas. Nas. Nah, itu kayak ada nah, kayak kekumpul di sini ya, Umi. Tapi kalau sin dilepas aja. Nas. Ular desisnya. Nas. Ya, coba bilang nastar. Nah, mau lebaran nih, Umi. Nastar. Ya, kayak gitu ya, Umi ya. Oh ya. Ya, nasta'inu. Ya. Nasta'inu. Masya Allah, seperti itu ya, Umi ya, bilang sinnya. Ya, Umi. Allah, Umi Alfira. Kasih. Selanjutnya, Umi. Selanjutnya Umi Rosita Vega, silakan. Baris ketiga. Raiba fihi minasyaitoni. Ya, Umi Rosita ya? Ya, Umi. Umi Rosita. Umi Rosita, coba boleh diulang yang pertama. Raiba fihi. Raiba fihi. Nah, huruf ya-nya sudah bagus, Umi. Masya Allah. PR-nya di huruf terakhir. Nah, jangan ditambah hamzah ya. Coba fihi. Raiba fihi.
Beneran nggak? Masa nggak Umi kalau kayak ada tambahan hamzah nih, fihi, jangan fihi tapi fihi. Roiba fihi. Masih coba bareng-bareng ya Umi ya. 1, 2, 3. Roy Roiba fihi. hi, jangan hi, jangan Hi. fihi tapi fihi. Alaihim Roiba fihi. Ya, seperti itu ya Umi ya. Sudah bagus. Jadi jangan ditambah hamzah ya. Nanti sambil dilatih lagi ya. Sambil Insya Allah Umi Rosita. Selanjutnya Uhti Zulfi Widad. Silakan Uhti, baris pertama. Alaihim minan apa? Minan Nabi. Minan nabiyina. Ya, boleh diulang yang kedua lagi, Oti. Minan nabiyina. Minan nabiyina. Ya, Masya Allah. Seperti itu, Oti. Masya Allah, udah bagus, Oti Zulfi. Barakallah. Makasih, Ukti Aida. Ya, selanjutnya, Umi. Selanjutnya Umi Yana. Silakan Umi Yana, baris kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya, Masya Allah. Sudah bagus ya, Umi Yana ya. Ya, Huruf. makasih Ustazah. Selanjutnya, Umi. Selanjutnya Umi Nita Yusuf. Silakan Umi. Ya Umi. Ketiga. Roiba fihi minasyaitoni. Ya, Masya Allah. Umi Nita, udah bagus ya-nya ya, Umi ya. Coba di huruf ko-nya ditebelin lagi, bisa nggak, Umi? Po. To. Ya, syaiton. Minasyaitoni. Ya, Masya Allah, barakallah. Nanti dilatih lagi ya, Umi ya. Sudah bagus ya-nya, shin-nya udah bagus. Barakallah. Makasih Umi. Selanjutnya Umi Wid. Silakan. Umi Wid. Baris keberapa ya Ustazah? Baris Yang pertama. Pertama ya. Mm-mm. Alaihim minan nabiyina. Ya, Masya Allah. Sudah bagus ya, Umi. Wid ya, huruf ya-nya sudah mengalir. Barakallah. Jazakillah khair Ustazah. Dan selanjutnya, Umi. Selanjutnya Umi Nelly Rere. Silakan Umi, baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Umi. Ini panggilannya Umi Nelly ya? Iya, betul. Ya, Umi Nelly di huruf yang pertama ya, Umi ya. Kita coba satu-satu ya. Di iyaka yang pertama. Itu Iya. ya-nya nggak boleh panjang ya, Umi ya. Oh, iya. Iya. Nah, bukan panjangnya cuma 2 ketukan, 2 harokat. Ya. Iya. 2. Iya. Na'budu. Terus idunya jangan di hamzah ya, bukan du, tapi du. Ya, bukan du, tapi du. Nah, kayak gitu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ya, Masya Allah. Coba yang kedua. Yang kedua ianya sama ya, Umi ya, nggak boleh panjang, bukan iya. Nah, tetap 2 harokat aja. Wa iyyaka nasta'inu. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'inu. Nasta'inu. Ya, Masya Allah. Seperti itu ya, Umi ya. Nanti Ya. bacanya nggak boleh kepanjangan ya. Itu Walaupun metode. ada alifnya nggak boleh terlalu panjang ya.
Kalau Ya-nya itu ada alifnya. ya Umi, buat yang ya itu panjangnya cuma 2 harokat. Udah harokatnya. 2 ketukan ya Umi ya. Iya, 2. Nggak boleh. Iya. Nah, Iya. ya, Ya. 2 ketukan saja. Insya Allah Umi. Umi. Ya, barakallah. Selanjutnya Umi. Selanjutnya Umi Sarmala. Silakan Umi. Raiba fihi minas syaitani. Ya, Masya Allah Umi Sarmalar, ya-nya udah bagus ya. Nah, sekarang kita coba yang shin, yang kedua ya, contoh yang kedua ya Umi ya. Coba sya. Sya. Nah, seperti itu. Coba minasyaitoni. Minas syaitani. Ya, sudah mulai bagus ya Umi ya dari tadi yang pertama. Nanti perlu dilatih lagi biar biasa, biar tafashi. Nah, huruf shin ada sifat khususnya ya, ada tafashi. Jadi sya disebarin, jangan lupa. Minas syaiqo. Coba. Minas syaitani. Ya, Masya Allah. Nanti di ini ya Umi ya, sambil dilatih lagi. Nanti mungkin bisa dilatih dari sering-sering di huruf. Kalau kita nyebut Masya Allah, nah itu kan pakai shin yang ada titik tiganya itu ya. Nah, Masya Allah. Nah, sambil pikiran nih. Masya Allah sambil latihan. Udah bener belum shinnya? Masya Allah. Sya. Masya. Minash. Ya, jadi minash. Disebarin tafasinya. Jangan lupa. Boleh sekali lagi, Umi? Minas syaitani. Nah, Masya Allah. Itu udah bagus, Umi. Seperti itu ya. Bilang ini kalau ada huruf shin. Barakallah Umi Sarmala. Terima kasih Ukti Aida. Kan Umi. Boleh Selanjutnya, satu orang lagi ya Umi ya? baik. Selanjutnya Umi Lianus. Silakan Umi. Umi Lianus ada. Im man nabiyina. Minan itu ada, itu kasroh ya Umi ya. Kalau ada tasdid, nah ini ada tasdid kan ya Umi ya. Kalau harokatnya di bawah tasdid, kalau pakai apa namanya komputer atau buatnya digital kayak gini, ada tasdid, tapi harokat fathahnya itu di bawah tasdid berarti bacanya kasroh. Ya, mi, bukan ma ya. Kalau di atasnya tasdid baru bacanya ma. Apa tadi? Minan nabiyina. Boleh diulang Umi? Minan nabiyina. Masya Allah, udah bagus ya Umi Lianus, barakallah. Terima kasih banyak Umi. Hafan. Ada lagi Umi? Boleh satu lagi nih ya Umi ya, ada tinggal waktu 3 menit lagi. Iya, baik. Umi Baby Sobaria. Silakan Umi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya, Masya Allah Umi Baby, huruf ya-nya tadi bacanya udah bagus ya, sudah bagus. Tapi yang pertama tadi PR-nya jangan ditambah hamzah ya, bukan na'budu, Baik. tapi na'budu. Coba boleh diulang. Iyyaka na'budu. Ya, Masya Allah. Seperti itu ya Umi ya. Ya, Jadi, jazakillah khairan. hafan. Sudah Umi? Sudah 58 ini ya Umi ya. Boleh tanya dulu bentar. Ya, Itu boleh. untuk membedakan huruf iya kan tasdid iyanya juga ada alif ya. Sama asyaiton kan sama-sama ini ya. Apa sama apa beda ya ketukannya? Asyaiton tasdid kan double ya, 2 ketukan. Iya itu tasdid juga ada alif juga, matobi juga gitu. Nah, iya. Ini Umi siapa yang tanya ini? Ice. Oh, Umi Ice. Maksudnya tadi itu ketukan itu kayak cara ditahan gitu ya Umi ya?
Ya, Iya. iya kan tasjid itu double kan pasti ya suara bacaannya dua ketukan. Tapi iya-nya sendiri kan ada alif matobi ya. Ya, apa nggak lebih dari dua ketukan atau sama aja sama asyaiton, kan tasjid juga ya dua ketukan asya tekanan. Ya. Jadi Umi kalau huruf tasydid itu asalnya itu kalau ada tanda tasydid tanda ini ya Umi ya. Beda asyaiton sama Nah, iya. tanda ini Nah, ya. tanda tasydid kayak gini ya Umi ya. Gimana nih? Tanda Kalau gini keriting ya kayak keriting ya tuh yang tasjid biasa. kalau yang di min itu beda ya itu kan kasroh dalam Madinah. Kalau dalam Quran kita kan min kasroh di bawah. Iya. Nah, kalau ada tasydid itu Umi, itu aslinya ada dua huruf ya. Ya, Aslinya dua huruf, hurufnya itu huruf yang sama. Kalau iya karena budu berarti huruf ya-nya ada dua ya. ya, Yang pertama itu berharokat iya, sukun, sukun. yang kedua Hurufnya itu mat berharokat apa namanya fatah, fathah. fatah. Ya, iya karena budu. Nah, jadi apa namanya? Bukan panjang masuknya ya Umi ya kalau bertasydid itu. Tapi Double. Kalau bacanya kalau salah double. double. Iya, jadi yang huruf pertama kan dimatikan ya, keduanya ianya fatah hidup. Iya. Nah, kalau ya sendiri kan ada alifnya ya, matobinya ya. Bukannya ya-nya sendiri kan matobi juga ya. Tetap dua Iya, ketukan atau lebih dari dua ketukan maksud saya. tetap dua ketukan Umi. Nah, kalau matobi itu tetap semuanya ya, semuanya itu Dua dua ketukan. harokat ya. Pak. Tapi bacanya kita bisa pakai ketukan kan? Iya. Iya karena budu. Nah, jadi tetap matobi itu cuman dua. Ya, nggak ada bedanya. Nggak berubah-ubah ya Umi ya, tetap matobi itu ada. Kalau Nah, di asyaiton sendiri nah, kan kalau di tasjid asyaiton itu kan bukan matobi ya. Coba. tapi Shin tasjid juga ya. Tapi tasjid juga dua ketukan kalau nggak salah. Iya. Asyaiton. Ketukan berarti bukan Dua harokat kan. tasjid itu berarti bukan panjang ya Umi ya. Tasjid itu bukan panjang. Panjang. Double. Yang ada Kalau saya pernah double ya. Cuma huruf pertamanya dimatikan, huruf kedua hidup. Benar. Kalau tasdid itu dia cuman double ya. Tapi bukan panjang. Berarti bacanya tetap kalau dia nggak panjang berarti bacanya tetap satu ketukan ya. Nih bedanya karena dia itu ada hurufnya double, jadi dia itu kayak ditahan ya minasyaitonir. Nah, caranya nanti kita tahu nanti kita belajar hukum-hukum apa namanya tajwid ya, di hukum-hukum huruf-huruf kayak gitu ya Umi ya. Kalau mau lebih belajarnya lagi, tapi kalau untuk yang tasdid itu hurufnya double, bacanya nggak boleh panjang ya, seperti biasa satu ketukan. Tapi yang dibaca panjang itu kalau dia matobi. Iya karena budu kan ya habisnya ya itu ada sendiri kan matobi ya. Iya. Panjang. Iya. Nah, sedangkan kalau asyaiton di shinnya itu dia nggak ada matobi'inya ya, nggak ada yang harus dibaca panjang, berarti nggak boleh dibaca panjang. Cuman karena ada double, ada tanda tasdid berarti ada huruf yang double itu aja. Iya. Syukran jazakillah khair. Afwan. Iya. Ya Umi, seperti sudah lebih ya dari jam 6 ya, mohon maaf ya Umi ya, nggak apa ya. Sebelum kita tutup, kita baca bersama-sama terlebih dahulu dari basmalah. Silakan Umhat semuanya, mikrofonnya bisa di off aja ya Umhat ya, kita baca bersama-sama dari tempatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim minan nabiyina. Baris kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Baris yang ketiga. Raiba fihi minasyaitani
Sadaqallahul azim.